Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Nangong Yukin patah hati, melihat adegan terakhir yang tidak ingin dia lihat terjadi. Mati. Semua mati, ucap dari Nangong Yukin. Air mata Nangong Yukin mengaburkan pandangannya, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa, kecuali dirinya sendiri, tidak ada murid istana jiwa abadi yang selamat. Tan Yun, kamu sangat kejam, ucai dari Nangong Yukin menangis memilukan, menyebabkan Tan Yun, yang berlumuran darah musuh tidak jauh, tercengang. Mendengar suara tangisan, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Nangong Yukin yang menangis dan memar, matanya yang acuh tak acuh berubah sedikit. Pada saat ini, cahaya Mu Mengi berkedip, memegang pedang di alis Nangong Yukin. Hampir pada saat yang sama, kelima Suezian datang bersama-sama, memegang pedang mereka di leher Nangong Yukin, Sangguan Bingbing memegang pedang di dada Nangong Yukin. Mata Tan Yun tertuju pada Nangong Yukin, berpikir bahwa dia telah menyelamatkannya sebelumnya, tetapi menembus dadanya oleh pedangnya, dan matanya menjadi acuh tak acuh lagi. Dia melihat Nangong Yukin yang berduka, tanpa jejak belas kasihan, tanpa jejak turbulensi. Mengi, bawa dia ke sini, ucap dari Tan Yun dingin. Mata indah Nangong Yukin penuh dengan air mata, dia menatap mayat teman sekelasnya dengan sedih, dan berkata dengan dingin, Tan Yun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukanku, ucap nol dari Nangong Yukin. Setelah itu, Nangong Yukin tiba-tiba bergegas ke depan, dia ingin pedang panjang Mu Mengi menembus alisnya. Saya ingin Sangguan Bingbing memegang pedang di dadanya dan menusuk jantungnya sampai mati. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri, ingin mempertahankan martabat terakhirnya. Melihat adegan ini, Tan Yun merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan. Namun untungnya Mu Mengi dan Sangguan Bingbing yang mencabut pedang mereka tepat waktu, jika tidak, Nangong Yukin pasti akan mati. Dan segera, Tan Yun merasa lega. Hei! Mu Mengi menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual melesat ke alis Nangong Yukin, memenjarakan kolam rohnya. Segera, Nangong Yukin menjadi wanita lemah tanpa kekuatan. Aku ingin mati, tapi tidak ada pintu, ucap dari Suezian menggoda. Suezian memegang Nangong Yukin dengan tangan kanannya dan berjalan menuju Tan Yun. Pada saat ini, para murid Huang Fu Shengzong yang selamat dari pertempuran yang menentukan berkumpul menuju Tan Yun. Pada saat ini, selain Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Baili Longtian, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Lu Ren, Suezian, Mu Mengi, dan Tan Yun, ada murid-murid divisi jimat. Dari 19 murid artefak, ada 5 yang tersisa, dari 15 murid formasi, ada 5 yang tersisa. Suezian mendorong dengan tangan kanannya dan mendorong Nangong Yukin di depan Tan Yun. Pada saat ini, Baili Longtian memegang pedang di leher Ru Yanchen dan berteriak keras, berlututlah, ucap dari Baili Longtian. Hahaha, Ru Yanchen tertawa sedih, dan segera berkata dengan kejam, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku, ucap dari Ru Yanchen. Ru Yanchen tidak meminta belas kasihan. Menurutnya, dia memiliki jalan buntu, jadi mengapa memohon belas kasihan? Tan Yun melirik Ru Yanchen dan menggoda, benarkah? Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk berubah pikiran, dan tentu saja, aku akan memberimu pilihan. Selama kamu berlutut dan bersujud 3 kali, kepada murid Huang Fu Shengzong yang sudah meninggal, aku akan melepaskanmu, ucap dari Tan Yun. Ru Yanchen tercengang dan memandang Tan Yun dengan jijik, apakah menarik bagimu untuk menggoda tuan muda seperti ini? Jangan berpikir begitu, jangan pikir tuan muda ini tidak tahu apa yang Anda pikirkan, setelah Anda ingin mengolok-olok saya, apakah Anda akan membunuh saya lagi? Maukah Anda membiarkan saya pergi? Hahaha. Apakah Anda bodoh sebagai bajingan? Ucap dari Ru Yanchen. Menghadapi hinaan, Tan Yun melangkah maju dengan ekspresi tenang, tangan kirinya tiba-tiba mencekik leher Ru Yanchen, dan segera mengangkat tangan kanannya,
retak, dan menamparkan wajah Ruyan Chen. Papa. Suara renyah itu berdering dengan cepat, Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan terus memukul pipi Ruyan Chen. Setelah 3 napas, Ruyan Chen membengkak menjadi kepala babi, tak bisa dikenali. Ruyan Chen menatap Tan Yun dengan mata kanibal, dan tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun berkata tanpa ragu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, selama kamu berlutut dan bersujud 3 kali kepada murid sekteku yang sudah mati, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Ruyan Chen mencibir, jika tidak, pamanmu. Tuan muda ini, tidak percaya padamu dan terkutuklah, ucap dari Ruyan Chen. Oke, bagus sekali, ucap dari Tan Yun, lalu setelah itu, Tan Yun tiba-tiba melangkah keluar. Dalam satu langkah, dia menjambak rambut Ruyan Chen dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah, berlututlah untukku, ucap dari Tan Yun. Bang! Segera, Ruyan Chen menghadap ke bawah, tulang hidungnya pecah, dan mimisan berceceran di mana-mana. Ah! Sementara Ruyan Chen berteriak, Tan Yun menarik rambutnya, menariknya ke atas, dan tiba-tiba menendang tulang kaki kirinya dengan kaki kanannya, memaksanya untuk berlutut. Tan Yun memegang kepala Ruyan Chen satu demi satu dan menghancurkannya 3 kali di tanah. Ruyan Chen mengalami sakit kepala yang membelah, bintang emas di matanya, dan menangis dan mengerang pahit. Tan Yun menjambak rambut Ruyan Chen dengan tangan kanannya, dan menariknya menjauh. Ketika Ruyan Chen angun, Tan Yun tiba-tiba meraih 5 jari tangan kiri Ruyan Chen dengan tangan kirinya, dan mendorongnya menjauh. Dalam teriakan seperti membunuh babi, Tan Yun dengan paksa mematahkan 5 jari Ruyan Chen, dan darah menyembur keluar. Oke, sekarang aku melepaskanmu, ucap dari Tan Yun berkata ringan, dan melemparkan Ruyan Chen ke perahu roh Ruyan Chen tidak jauh dari sana. Setelah Ruyan Chen menabrak perahu roh, menahan rasa sakit dan kebingungan, dia segera mengendarai perahu roh ke langit dan melarikan diri tanpa jejak, hanya raungan yang bergema di pegunungan. Tan Yun, ingat tuan muda ini, cepat atau lambat, nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap dari Ruyan Chen. Menghadapi intimidasi, Tan Yun tersenyum, lalu membuang senyumnya dan menatap Nangong Yukin, yang lumpuh di tanah. Pada saat ini, Nangong Yukin memikirkan sekarang, metode Tan Yun kepada Ruyan Chen, meskipun dia ketakutan, matanya yang indah masih tegas, jika Anda seorang pria, jangan gunakan trik untuk mempermalukan saya. Kuakui bahwa aku kalah darimu, bunuh jika kamu mau, tidak peduli bagaimana kamu berurusan denganku, aku, Nangong Yukin, tidak akan pernah memohon belas kasihan padamu, ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, Tan Yun tidak menjawab, tetapi melihat padamu Mengyi dan yang lainnya, Tan Yun berkata dengan lembut, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya sendirian, semuanya tolong pergi dulu, ucap dari Tan Yun. Iya, Mu Mengyi mengangguk dan pergi bersama Huang Futing Feng dan yang lainnya. Setelah semua orang pergi, Tan Yun membuat penghalang kedap suara, mengambil napas dalam-dalam, dan berjongkok di depan Nangong Yukin. Nangong Yukin tiba-tiba meludahkan air liur ke arah Tan Yun yang dekat. Tan Yun mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari wajahnya, menatap Nangong Yukin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi aku akan membiarkanmu pergi, ucap dari Tan Yun. Tubuh lembut Nangong Yukin bergetar, memikirkan hal yang tragis, kematian pintu yang sama, menatap Tan Yun dengan gigi terkatup. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak perlu menatapku seperti ini, kamu harus tahu bahwa jika aku tidak menyelamatkanmu ketika kamu dan aku berada dalam konfrontasi hidup dan mati, hidup kamu akan hilang. Sementara itu, selain keluhan dan keluhan sekte, saya hanya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang saya, ucap dari Tan Yun. Nangong Yukin memikirkan murid-murid Istana Abadi Jiwa Il yang mati, dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan saat ini, dan berkata dengan dingin, ya, saya akui bahwa saya menyakiti Anda di puncak gunung hari itu, sayalah yang salah. Dan sebenarnya ada rasa sayang yang tidak bisa dijelaskan.
Kita jelas tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi setiap kali aku melihatmu, aku merasakan perasaan yang akrab dan tidak biasa. Terkadang, ketika aku melihatmu sakit, hatiku sakit, dan sulit bernafas, ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, Tan Yun bergidik dan menatap Nangong Yukin dengan bingung. Kamu juga merasakan hal ini padaku, ucap dari Tan Yun. Yukin tersenyum, dia tersenyum dingin, aku akui, ya. Tapi kenapa? Kamu Algojo, yang membunuh begitu banyak orang di istanaku? Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan aku, itu sebabnya aku merasa seperti ini, tetapi, dengan perseteruan berdarah seperti itu, aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku sekarang, kamu bisa melakukannya, Nangong Yukin sedingin es, tanpa jejak emosi di matanya yang indah. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Jika kamu membiarkanku pergi lain kali kita bertemu, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadamu, ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan berkata dengan tenang, aku sudah memilikinya, jawaban yang saya inginkan, Anda bisa pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dengan menjentikkan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke alis Nangong Yukin, melepaskan kurungan kekuatannya. Wosh! Nangong Yukin berubah menjadi bayangan, dan pada saat itu menyapu kehampaan, Nangong Yukin mengorbankan perahu roh dan mengendarai perahu roh menuju langit timur. Tan Yun diam-diam menyaksikan perahu roh yang menghilang dari pandangan, dengan mata bintang. Ada sentuhan kesedihan yang tidak mudah dideteksi. Pada saat ini, di ujung langit, Nangong Yukin berjongkok di perahu roh, air mata menetes, bibirnya bergetar, dan suaranya mengandung perasaan yang kompleks. Mengapa aku harus memilih perasaan cinta kepada musuh? Mengapa cintaku padanya tiba-tiba muncul dan entah dari mana, mengapa, ucap dari Nangong Yukin. Pada saat ini, hati Nangong Yukin mati rasa. Dalam lebih dari 10 hari, Nangong Yukin habiskan sendirian di air terjun raksasa sebelumnya. Nangong Yukin menemukan banyak hal. Nangong Yukin sangat yakin bahwa dia melihat wanita lain menggoda Tan Yun, dan dia cemburu karena dia memiliki cinta yang tak dapat dijelaskan untuk Tan Yun. Pada saat itu, Nangong Yukin mengambil keputusan dan bersumpah untuk memecahkan keraguan dan mencari tahu apakah ada hubungan yang tidak diketahui antara dirinya dan Tan Yun, apakah itu kehidupan masa lalu atau kehidupan ini. Jadi Nangong Yukin kembali ke lembah sebulan yang lalu, dan untuk pertama kalinya menunjukkan senyum di depan Jiang Rou dan yang lainnya. Namun, hari ini Tan Yun memimpin orang-orang untuk membantai murid-murid Istana Jiwa Abadi, dan Nangong Yukin membenci Tan Yun. Guru, apakah muridku ini bodoh? Nangong Yukin menyalahkan dirinya sendiri dan menangis, murid ini gagal melindungi saudara-saudara saya. Saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Saya tidak menyangka Tan Yun dan yang lainnya menjadi sangat kuat, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin kesakitan, dia menghubungkan semua kesalahan dengan dirinya sendiri. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan gagal melindungi teman-teman sekelasnya. Dia menyeka air matanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, kuku-kuku jarinya memutih, dan kukunya menusuk telapak tangannya. Tan Yun, aku akan mengikuti sumpahku dalam masalah antara kau dan aku. Setelah aku mengetahui semuanya, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap dari Nangong Yukin. Pada saat yang sama, Ru Yanchen, yang melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya dengan perahu roh, menjadi pucat karena rasa sakit di perahu roh. Tulang kaki kirinya ditendang oleh Tan Yun, dan 5 jari tangan kirinya juga patah. Dalam kesakitan, Ru Yanchen dengan gemetar bersembunyi di ruang pelatihan untuk mencegah serangan monster. Ru Yanchen berbaring gemetar di sofa di ruang pelatihan, matanya melotot, dan dia meraung, Tan Yun, suatu hari, tuan muda ini akan membiarkanmu mati. Suatu hari, tuan muda ini akan membuat Huang Fu Shengzongmu membayar harga yang menyakitkan. Tidak, aku akan mencabut Huang Fu Shengzong, ucap dari Ru Yanchen.
Dan pada saat ini di pintu masuk ke jurang pemakaman para dewa, malam telah tiba. Tan Yun, ada apa? Ucap dari Mu Mengyi mendatangi Tan Yun yang linglung dengan tatapan khawatir. Oh tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun tersenyum sedikit. Mu Mengyi dapat melihat benar dan salah di Tan Yun. Melihat Tan Yun tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya lagi, tetapi berkata dengan sedih, baru saja, kakak senior Huang Fu dan yang lainnya telah melepaskan murid-murid untuk menenangkan pikiran. Mereka semua menunggumu, ayo pergi. Juga, baru saja, Ziyan, gadis ini, telah menyingkirkan semua rampasan. Dalam uji coba tanah abadi ini, kami telah memperoleh lebih dari 5.000 harta, di antaranya ada 10 beberapa potong artefak agung tingkat rendah, ucap dari Mu Mengyi. Ketika Mu Mengyi menyebutkan artefak agung ini, senyum muncul di wajahnya yang sedih. Bagaimanapun, nilai dari begitu banyak jarahan tidak diragukan lagi sangat tinggi, jika dijual menjadi batu roh, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Tan Yun mengangguk, lalu berjalan ratusan kaki dengan Mu Mengyi ke depan semua orang. Pada saat ini, hati semua orang berat, dan mereka sedih untuk teman sekelas yang hilang. Tan Yun menghela nafas, memandang semua orang, dan berkata, almarhum telah meninggal, kalian tidak perlu terlalu sedih. Pertempuran hidup dan mati, kematian tidak bisa dihindari, saudara-saudaraku di Huang Fu Shengzong tidak mati sia-sia, kita telah membiarkan sekte abadi-abadi, dan istana abadi telah membayar harga yang bahkan lebih menyakitkan, ucap dari Tan Yun. Huang Fu Tingfeng mengangguk dan setuju. Saudara Tan Xian berkata dengan sangat baik, semuanya bersorak, lalu, mari kita bahas cara untuk memasuki jurang pemakaman para dewa untuk menjelajahi harta karun, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Oke, Bai Li Long Tian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Lu Ren, Kesinyi, dan lainnya semua mengangguk setuju. Mu Mengyi dan Sue Ziyan menatap Tan Yun. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng memandang Tan Yun dan berkata, saudara Tan Xian, apa pendapatmu tentang perburuan harta karun, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Tan Yun berpikir sedikit dan berkata, sekarang semua orang terluka, tidak mudah untuk memasuki jurang pemakaman para dewa, kita tidak boleh terburu-buru untuk mencari harta karun saat ini. Maksudku, ketika semua orang sudah sembuh, kita akan memasuki jurang maut bersama-sama. Tentu saja, ini hanya saranku. Aku tidak akan mengganggu pilihan kalian, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan semuanya, mereka semua mengatakan bahwa semuanya harus diatur oleh Tan Yun. Setelah memusnahkan sekte abadi-abadi dan para murid istana abadi jiwa, semua orang sekarang bersedia untuk mematuhi perintah Tan Yun. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan, kemampuan, dan strategi Tan Yun. Selain mengagumi Tan Yun, satu-satunya yang tersisa adalah kekaguman. Kemudian, Tan Yun memberi tahu semua orang tentang kultivasi murid dan Mai dalam formasi harta ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, dan menyarankan agar semua orang pergi ke formasi untuk pulih dari cedera mereka. Semua orang mendengar bahwa 1 hari dalam formasi itu seperti 1,5 hari di luar. Akibatnya, pemulihan dari cedera akan jauh lebih cepat, jadi mereka langsung setuju. Semua orang mengendarai perahu roh harta karun kualitas terbaik Huang Fu Tingfeng, mengikuti Tan Yun, dan terbang menuju hutan 300.000 mil ke timur. Dalam perjalanan, Sue Ziyan secara mengejutkan diam, dan matanya menunjukkan kesedihan yang tidak disembunyikan. Karena selama 4 bulan ini, divisi alkemia, divisi jimat, divisi artefak, divisi formasi, divisi jiwa suci, divisi jiwa binatang buas, divisi angin dan guntur, dan divisi jiwa kuno, 8 divisi ini telah dikihat Sue Ziyan, hanya murid dari divisi 5 jiwa yang tidak ada berita. Di bawah sinar bulan, Mu Mengyi menatap Sue Ziyan. Mu Mengyi datang ke sisi Tan Yun, dan berkata dengan suara seperti rendah, sudah lama sekali, para murid dari 5 jiwa tidak ada kabar, aku takut di sana lebih banyak nasib buruk daripada keberuntungan, kamu pergi dan menghibur Ziyan. Saya dapat melihat bahwa dia sangat sedih, dan Anda mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia memohon kepada Anda,
Anda tidak akan menyelamatkan murid-murid dari 5 jiwa dan itu membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Pergi dan temani dia, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun mengangguk, datang ke sisi Sue Zian, berdiri berdampingan dengan Sue Zian, menepuk pelan bahu Sue Zian dengan tangan kanannya, dan berkata dengan lembut, "Jangan sedih, gadis bodoh," ucap dari Tan Yun. "Kakak ipar," ucap dari Sue Zian, dan Sue Zian tiba-tiba berbalik ke samping dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, air matanya membasahi baju Tan Yun. "Kakak ipar, aku tahu kamu tidak ingin aku menyebutkannya murid dari 5 jiwa, tapi aku merasa sedih ketika aku berpikir bahwa mereka mungkin tidak dapat diprediksi. Menangislah jika kamu ingin menangis, menangis akan membuatmu lebih merasa baik kan?" ucap dari Tan Yun menghiburnya, dan dengan lembut memeluk Sue Zian di lengannya. Beberapa waktu berlalu, Sue Zian berhenti menangis, pipinya memerah, dan dia melepaskan pelukan Tan Yun dengan sedikit malu-malu. "Apakah lukanya sakit?" ucap dari Tan Yun melihat luka di tubuh Sue Zian dan bertanya dengan prihatin. "Yah, itu sedikit sakit," ucap dari Sue Zian. Setelah Sue Zian berkata, dia menyeka air matanya, tetapi dia masih mendapatkan kembali penampilannya yang riang. "Oke, aku sudah menangis, jadi aku tidak akan sedih lagi," ucap dari Sue Zian. Tan Yun berbaring dan jarinya dengan lembut menggaruk hidung indah Sue Zian. "Kakak ipar, kamu mengolok-olok orang lain, dan mereka akan mengabaikanmu," ucap dari Sue Zian. Sue Zian bergumam, dan tepat setelah dia selesai berbicara, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata lagi, dan dia tersedak. "Kakak ipar, apa yang harus kamu lakukan jika aku masih sedih?" ucap dari Sue Zian. Tan Yun melihat ke langit, dan Tan Yun berkata, "Bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Kamu bertanya padaku, dan aku mengatakan bahwa tidak punya waktu untuk memberitahumu saat itu, tetapi sekarang, aku baru ingat, dan aku akan memberitahumu," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas dengan sedikit keanehan di matanya. "Zian, kamu harus ingat, saudara ipar akan mengatakan hukum, dan apa yang saya bicarakan adalah untuk mengajarkan Anda untuk menjadi kuat dalam hidup," ucap dari Tan Yun. "Ya," setelah Sue Zian menjawab, Tan Yun memasang penghalang kedap suara. "Zian, pernahkah kamu mendengar tentang reinkarnasi?" ucap dari Tan Yun berkata dengan suara rendah. "Aku pernah mendengarnya, tapi bukankah ini semua ilusi?" ucap dari Sue Zian mengerutkan kening. "Ilusi? Tentu saja tidak," ucap dari Tan Yun berkata dengan senyum masam. "Kakak ipar, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu?" ucap dari Sue Zian bereaksi. "Yah," menganggukkan kepalanya, "aku pernah dikutuk untuk memasuki reinkarnasi dunia," ucap dari Tan Yun. Tan Yun tampak sedih, dan Tan Yun memberitahu Sue Zian, namun Tan Yun tidak memberitahu Tan Yun, bahwa dia adalah makhluk tertinggi Hongmeng sebelumnya, namun segala sesuatu yang lain telah diberitahukan padanya. Ketika Sue Zian selesai mendengarkan, setelah reinkarnasi Tan Yun dan kematian dunia, air mata jatuh dan menetes. Sulit baginya untuk membayangkan rasa sakit yang luar biasa dari Tan Yun menyaksikan kerabatnya yang mati di depan matanya di setiap kehidupan sebelumnya. Dan pada saat ini, kesedihannya sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan Tan Yun. "Kakak ipar, siapa musuhmu? Siapa kamu di masa lalu?" Sue Zian menyeka air matanya dan berkata dengan mata merah. "Aku akan memberitahumu ketika waktunya tepat," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun menatap Sue Zian ke samping dan berkata lagi, "Ingat, kamu harus belajar untuk menjadi kuat setiap saat," ucap dari Tan Yun. "Yah, aku ingat," ucap dari Sue Zian. Setelah Sue Zian selesai berbicara, Tan Yun menghibur lagi dan berkata, "Mungkin para murid dari divisi 5 jiwa masih berkultivasi di sudut tertentu dari tanah abadi. Jika mereka tidak mati, dan sekarang kita akan membunuh musuh-musuh Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Setelah Nangong Yukin dan Ruyan Chen, sekte kita hampir tidak memiliki musuh selama persidangan di masa depan, mereka pasti akan lebih aman, kan?" ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sue Zian menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun,
matanya penuh harapan, kakak ipar, apa yang kamu katakan itu benar. Juga, saudara ipar, kamu harus berjanji bahwa jika rekan sekteku dari Divisi 5 Jiwa tidak mati, jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk membunuhmu, kamu tidak boleh menembak mereka, oke, ucap dari Sue Zian. Oke, kakak ipar berjanji padamu, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Hihi, kakak ipar sangat baik, ucap dari Sue Zian tiba-tiba berjinjit, tiba-tiba mencium pipi Tan Yun, dan berlari keluar dari penghalang kedap suara sambil tersenyum, berlari ke arah Mu Mengyi di sisi perahu roh. Tan Yun menyentuh pipi yang dicium, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zian, apakah suasana hatimu lebih baik? Ucap dari Mu Mengyi menyindir melihat Sue Zian yang tersenyum bahagia. Yah, setelah tercerahkan oleh saudara iparku, itu jauh lebih baik, ucap dari Sue Zian berkata sambil tersenyum dan memegang lengan indah Mu Mengyi. Zian, kakak perempuan menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, ucap dari Mu Mengyi. Kakak, katakan, ucap dari Sue Zian menjawab. Mu Mengyi berbisik, apakah kamu menyukai saudara iparmu, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar itu, jantung Sue Zian berdebar kencang, Sue Zian memberi Mu Mengyi ekspresi nakal di wajahnya, dan berkata dengan genit, kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan, jika saya mengatakan ini lagi, saya benar-benar marah, ucap dari Sue Zian. Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa, oke, ucap dari Mu Mengyi tersenyum manis. Mu Mengyi dan Sue Zian bermain-main. Pada saat yang sama di sisi lain perahu roh, Huang Fu Tingfeng bersandar di dinding perahu, dan Kesinyi membantu membalut lukanya dan berkata dengan lembut, apakah itu sakit, ucap dari Kesinyi. Tidak sakit, ucap dari Huang Fu Tingfeng menatap lurus ke arahnya, Kesinyi, yang berada di dekatnya, memenuhi matanya dengan cinta yang tak terselubung. Meskipun Kesinyi tidak mengangkat kepalanya, dia cantik, tapi ada rona merah di wajahnya yang cantik, jelas, dia menyadari tatapan pihak lain. Keesokan harinya, di waktu dini hari, perahu roh membawa semua orang ke hutan, dan bergabung dengan Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, dan murid dan Mai lainnya. Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Song Hong dan 132 orang lainnya masih duduk bersila mundur. Tan Yun melirik semua orang dan menemukan bahwa Zhong Wuxiao masih berada di alam jiwa janin tingkat 9, dan yang lainnya masih berada di alam jiwa janin kesempurnaan agung, dan tidak ada yang memasuki alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Tan Yun tidak mengganggu mereka, tetapi bertanya kepada 120 murid dan Mai lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid tertutup. Selama ketidakhadirannya, ada sesuatu yang tidak biasa. Semua orang memberitahu Tan Yun bahwa selama waktu ini, hanya beberapa monster tingkat kedua tanpa mata panjang dan monster tingkat ketiga yang baru lahir masuk ke lingkaran sihir untuk mengembalikan semua hal, dan mereka akhirnya melemparkan lingkaran pedang pengetahuan 7 jiwa. Kemudian, para murid dan Mai mengetahui dari mulut Tan Yun bahwa musuh dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Badi hampir dibantai. Setelah mendengar berita itu, murid-murid alkimia bersemangat dan bersemangat, mereka memandang Tan Yun dan murid-murid memar lainnya dari berbagai divisi dengan kekaguman di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa sejak Tan Yun membawa semua orang ke sini, mereka harus memperlakukan orang-orang ini sebagai teman. Selain itu, para murid dan Mai cukup bingung, mereka ingat dengan jelas bahwa pada saat kompetisi 9 divisi, Kesinyi, murid utama divisi Jiwa Suci, ingin membunuh kakak senior Tan, kakak senior Mu Mengyi dan Sue Zian. Mengapa Tan Yun dan dia damai sekarang? Jika mereka tidak dapat memahaminya, semua orang mengesampingkan keraguan mereka dan berhenti memikirkannya. Setelah itu, Tan Yun menyuruh semua orang untuk duduk bersila untuk memulihkan diri, dan setelah pulih dari cedera dalam formasi, Tan Yun bersiap untuk terus membiarkan api es Hongmeng dan api Hongmeng menelan api. Pada saat yang sama, dia juga menunggu singa naga emas pulih dari luka-lukanya. Sue Zian, Mu Mengyi, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya memilih tempat duduk bersila dan mulai mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Terakhir kali,
Tan Yun ada di sini dan hanya melahap sepertiga dari atribut api kelas menengah, yaitu api sejati Qingling. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 2/3 sisa api sejati Qingling dari cincin penyimpanannya dan api itu menggantungnya di depannya. Api Hongmeng. Tan Yun mengulurkan telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba, api Hongmeng 12 kaki yang sudah berada di puncak orde ketiga, pecah dari telapak tangannya, dan melemparkan gigi dan cakarnya ke arah api sejati Qingling dan mulai menelannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, Tan Yun mengorbankan api peringkat harta karun atribut es terbaik, yaitu api sejati Lingbing, dan biarkan api es Hongmeng di awal orde ketiga mulai melahap. Pada saat yang sama, Tan Yun memiliki 3 kegunaan, dan menjalankan seni kondensasi Qi Hongmeng. Saat tangan tercetak di dada, tiba-tiba, energi spiritual surga dan bumi yang kaya di atas hutan berubah menjadi pusaran energi spiritual setinggi 200 meter, berguling-guling dengan panik ke arah alis Tan Yun, dan setelah mencapai Lingqi, dengan cepat berubah menjadi jejak kekuatan spiritual emas pucat. Hari-hari telah berlalu, 40 hari setelah berada di dalam formasi, nyala es Hongmeng setinggi 6 kaki, menelan api Lingbing yang sebenarnya, meroket hingga ke 7 kaki, dan memasuki urutan ketiga. Pada saat ini, Tan Yun memiliki kekuatan harta karun kelas menengah yang mencairkan es. Segera setelah itu, Tan Yun menggunakan atribut es terakhir benih api sub-zun tingkat rendah, yaitu api yin yang dalam, dikeluarkan dari cincin penyimpanannya dan memasok api es Hongmeng untuk terus melahap. Setelah 1,5 bulan berlalu dalam formasi, api Hongmeng akhirnya melahap atribut api-api sub-zun orde kelas menengah, api Qingling, dan api Hongmeng yang asalnya dari puncak orde ketiga telah naik hingga tahap awal orde keempat. Ini berarti bahwa kekuatan api Hongmeng telah melonjak sekarang, dan itu dapat secara instan membakar artefak agung tingkat rendah menjadi ketiadaan. Dan api Hongmeng kini menjadi salah satu pembunuh kuat Tan Yun saat ini. Pada saat yang sama, atribut es benih api sub-zun tingkat rendah, api Yin Xuan telah ditelan oleh api es Hongmeni, dan api es Hongmeng kini telah berpindah dari Xiao Cheng orde ketiga ke Da Cheng orde ketiga, dan telah memasuki tahap ketiga. Puncak keteraturan. Artinya, mulai sekarang, api es Hongmeng memiliki kekuatan yang kuat untuk secara instan melelehkan harta terbaik menjadi ketiadaan. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, dan ada sentuhan kegembiraan di pipinya yang tampan. Dia akhirnya menyentuh penghalang kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Tetapi setelah menghitung waktu, sekarang kurang dari setengah tahun sebelum akhir percobaan di tanah keabadian. Jika Tan Yun ingin memadatkan jiwa janin Hongmeng ke-10 dan memasuki keadaan jiwa janin, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Tan Yun memutuskan untuk meningkatkan kultivasi di masa depan. Pada saat ini, singa naga emas lengannya sudah pulih dari luka-lukanya, meringkuk dan tidur nyenyak seperti anak kucing. Lengan kanan Bai Li Longtian masih utuh seperti sebelumnya, dan untuk cederanya sudah lama pulih. Mu Mengyi, Sue Ziyan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Lu Ren, dan yang lainnya juga telah pulih dari cedera mereka. Pada saat ini, kekuatan mereka telah kembali ke kondisi puncaknya. Di antara para jenius ini, kecuali Sue Ziyan dan Mu Mengyi yang samar-samar menyentuh penghalang alam penyempurnaan jiwa, yang lain telah menyentuh penghalang lapisan pertama alam penyempurnaan jiwa, tetapi saat ini, kurang dari setengah tahun sebelum akhir persidangan, semua orang mengambil keputusan dan akan memasuki jurang pemakaman para dewa terlebih dahulu. Perburuan harta karun adalah prioritas utama. Setelah persidangan selesai, tidak akan terlambat untuk meningkatkan ranah. Tan Yun yang sedang duduk bersila, baru saja membuka matanya dan bangkit. Sue Ziyan berlari ke arah Tan Yun dengan antisipasi. Kakak ipar, kapan kita akan pergi ke jurang pemakaman para dewa, ucap dari Sue Ziyan. Sue Ziyan berbicara tentang pekerjaan, tentu saja, merujuk pada fakta bahwa singa naga emas yang melindungi diri sendiri dan orang lain, ikut menuju ke jurang pemakaman para dewa. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Mengyi datang ke sisi Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Ziyan,
Kamu lupa apa yang Tan Yun katakan bahwa ketika murid dan Mei menerobos tingkat pertama penyempurnaan jiwa, mereka akan pergi ke jurang pemakaman para dewa, ucap dari Mu Mengyi. Tidak, aku hanya tidak sabar. Sebelum Sue Zian bisa menyelesaikan kata-katanya, aura kuat memenuhi sekeliling. Tan Yun dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke samping, tetapi tidak jauh, Gongsun Ruoxi, duduk bersila, dengan rambut hitam bergerak tanpa angin, memancarkan nafas tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa. Saya telah dipromosikan. Oh, perasaan yang luar biasa, ucap dari Sue Zian berseru. Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, dan Jun Wang Pei juga menatap Gongsun Ruoxi dengan kaget. Seperti yang kita semua tahu, jika seorang kultivator di alam jiwa janin ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, ia perlu menggabungkan jiwa surgawi, jiwa bumi, jiwa kehidupan, jiwa surgawi, jiwa roh, kekuatan, pusat, jiwa, jiwa halus, dan jiwa kepahlawanan. 3 jiwa dan 7 jiwa ini, disempurnakan menjadi jiwa janin pertama di kolam roh, membuat jiwa janin pertama memberi kehidupan. Ini adalah pemurnian jiwa. Yang disebut pemurnian jiwa, seperti namanya, adalah untuk memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin di kolam spiritual. Memurnikan jiwa janin pertama, membuat jiwa janin pertama memiliki kehidupan, berarti memasuki pemurnian jiwa tingkat pertama. Dengan analogi, jika 3 jiwa dan 7 jiwa dimurnikan menjadi 10 jiwa janin di kolam spiritual satu persatu, itu berarti kultivator itu telah memasuki alam pemurnian jiwa yang sempurna. Pada saat itu, jika kultivator berada di kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa ingin memasuki alam jiwa tingkat pertama, ia harus mengendalikan jiwa janin pertama yang muncul dari tubuh dan menyelesaikan malapetaka sebelum ia dapat dipromosikan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.